Sandiwara Lovers dengan bangga mempersembahkan drama audio dengan judul Bayang-Bayang Masa Lalu. Naskah, teknik dan sutradara Ardinal Purbowo. Kali ini didukung oleh para pemain: Widodo sebagai Panglima Gajah Ireng, M. Taufik sebagai Jaka Abang, Sigit Swastika sebagai Yoro, Sonia Ebim sebagai Sarti, Agung Maradona sebagai Zoma, Ardinal Purbowo sebagai Arga, Jaka Lelana sebagai Waslim Wanaya, Asturi sebagai Nini Rawu, Ilham Kurniawan sebagai Bagas, Fatwa Nur Rahim sebagai Kasno, Ahmad Haryanto sebagai Resto, Fitria Az-Zahra sebagai Wulan. Pengantar cerita Widya Smoro. Selamat mendengarkan. Bedebah, kemana si Rasto? Kalau aku tidak membutuhkannya, sudah aku habisi dia. Karena sudah lama membuatku menunggu. Permisi Tuan, saya mau lewat. Hei, kamu bawa apa itu? Ini Tuan, saya jualan badek. Apakah Tuan mau? Wah, kebetulan sekali. Panas-panas seperti ini. Sepertinya sangat menyegarkan sekali jika minum badik itu. Baiklah, berikan badik itu kepadaku. Baik Tuan. Saya akan buatkan 1 gelas untuk Tuan. Bukan 1 gelas, tapi semuanya berikan kepadaku. Cepat. Apa? Nanti Tuan kekembungan loh. Jangan banyak bicara, Heko pemuda. Kau kira aku akan mabuk dengan badikmu itu, ha? Ini. Silakan diminum. Silakan. Weladalah, semuanya hancur. Lalu kau mau minta apa? Mau ganti rugi? Tidak Tuan. Baiklah, kalau begitu saya pamit pergi Tuan. Tunggu sebentar, aku melewatkan pesta ya. Bedebah Rasto, kau sudah membuatku menunggu lama. Maafkan aku, sobat.
Tadi aku sedang bermain dengan gadis-gadis desa sebelah, sehingga lupa untuk bertemu kau siang ini. Sudahlah. Ayo segera kita ke tempatku. Kurukun ini Rau sudah menunggu kita. Baiklah. Tapi, tunggu sebentar. Anak muda ini agak sedikit aneh. Kenapa kau memakai sarung tangan hitam hanya di sebelah? Tuan, tangan kiri saya terkena penyakit kulit, Tuan. Sehingga harus dipakaikan sarung tangan agar tidak menular, Tuan. Baiklah. Akan kubuat kau tidak perlu berlama-lama dengan penyakit kulitmu yang menjijikkan itu. Yut! Aduh, tanganku. Dengan terpisahnya tanganmu dari tubuhmu, maka kau tak perlu terlalu lama menderita penyakit kulitmu itu. Selamat tinggal, bocah tolol. Yut! Kini tangan kiriku menyatu kembali setelah mereka membelah tangan kiriku menjadi dua. Untung saja mereka tidak memaksa membuka sarung tangan ini. Jika itu terjadi, maka tersedotlah mereka ke dalam dimensi yang aku sendiri tidak tahu di mana dasarnya. Rupanya Soma telah bersekutu dengan Rasto, sang perampok kejam. Aku harus mengikuti pergerakan mereka. Hiya! Tuan Putri, janganlah bertindak nekat. Ingat, Paduka akan merasa kehilangan kalau Tuan Putri pergi dari istana tanpa izin seperti ini. Aku tahu, ayahku pasti tak akan mengizinkanku jika aku pergi mencari seorang yang memang kita semua belum mengenalnya. Apalagi dia seorang pendekar pengelana yang tidak tahu kemana tujuannya. Karena itulah Tuan Putri harus berpikir ulang. Ayolah Tuan Putri, kalau tidak hamba yang akan dihukum oleh Paduka. Tidak, Kasno. Keputusanku sudah bulat. Cepat, siapkan segala kebutuhanku. Atau sekarang juga kau pergi dari sini. Biar ku siapkan sendiri. Baik Tuan Putri, tapi dengan satu syarat. Kau ini seperti pegawai istana saja. Selalu memakai aturan ini, itu. Sangat menyebalkan. Syaratnya bawa hamba juga Tuan Putri. Biarlah sudah kepalang tanggung. Apa kau mau ikut juga, Baiklah. Tapi aku tak mau kau terlalu cerewet mengaturku ketika di luar sana, mengerti? Baiklah Tuan Putri, hamba akan segera mempersiapkan perbekalan kita dan mengiring kuda kita keluar dari istana lewat halaman belakang. Rupanya Soma sedang mengumpulkan orang-orangnya untuk melakukan pemberontakan. Aku harus menggagalkannya. Ini jalan setapak menuju ke tempat guru. Apakah aku harus mengikuti mereka atau ke tempat guru dulu ya? Tapi aku sudah diusir oleh guru.
Tapi tak ada salahnya hanya menengok sebentar untuk mengetahui kabar guru. Terserahlah nanti aku mau diusir atau tidak, itu urusan nanti. Hup, hiya! Senopati Yoro, laksanakan tugasmu sekarang juga. Bawa 2 atau 3 regu pasukan untuk mengatasi pemberontakan itu. Baik, Panglima. Segera melakukan persiapan malam ini juga. Bagus. Selamat bertugas dan berhati-hatilah. Mohon izin Panglima. Apakah tidak sebaiknya Panglima mengikut sertakan saya mendampingi Senopati Yoro untuk memberantas pemberontakan itu? Tidak bisa, Senopati Jaka Abang. Putri Wulan kabur dari istana, dan aku sendiri nanti yang akan mencarinya. Sementara kau, kutugaskan untuk menjaga istana dan Paduka Raja. Baiklah Panglima, saya siap menjalankan tugas itu. Baguslah kalau kau mengerti. Aku membawa Senopati Bagas untuk menyertaiku mencari Putri Wulan. Adik Yoro, berhati-hatilah. Aku merasa khawatir dengan tugasmu kali ini. Tenang saja, Kakang. Aku pasti bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Oh iya, Kakang. Titip Sarti ya. Mungkin dalam beberapa hari ini, aku tidak bisa pulang ke rumah. Tunggu adik Yoro. Bawalah kalung ini bersamamu. Kalung ini adalah pemberian almarhumah ibuku yang selalu kujadikan sebagai jimat keselamatan. Bawalah kalung ini. Semoga kau kembali dengan selamat. Ingat, jangan paksakan diri jika situasinya tidak memungkinkan. Mengerti? Terima kasih, Kakang. Kau selalu baik padaku. Kalung ini aku kembalikan setelah aku selesai tugas nanti. Pergilah dan berhati-hatilah. Keluarlah bocah tengik. Jangan seperti monyet. Bisanya mengintai di atas pohon. Hayo, keluar kataku. Terimalah hormatku, Guru. Bagaimana kabar Guru? Oh, rupanya kau punya nyali juga untuk datang kemari. Wahai pendekar tangan akhirat yang sangat termasyhur itu. Panggil aku seperti biasa saja, Guru. Aku kesini untuk menebus kesalahanku waktu itu, Guru. Maafkan muridmu yang bodoh ini, Guru. Oh, bangun bocah tengik. Kau sudah bukan muridku lagi. Ayo bangun. Tidak, Guru. Aku akan terus bersujud sampai Guru mau memaafkanku dan mau menerimaku lagi. Bangunlah. Tatap mataku baik-baik. Ayo. Tidak, Guru. Aku tidak berani. Kataku lihat kemari. Ayo. Jangan membuat aku marah lagi. Cepat. Lihat kemari kataku. Baik, Guru. Bagus. Perhatikan. Perhatikan terus. Bola api yang ada di telapak tanganku ini. Ayo. Perhatikan. Iya, Guru. Bagus. Kalau kau bisa menahan panasnya bola api ini, kau kumaafkan. Tapi kalau tidak, nyawamu lah yang akan melayang.
Kau selalu membuatku tak memiliki pilihan, Guru. Tapi baiklah, aku akan menahan bola energi itu sekuat tenaga. Bagus. Tetaplah bersimpuh seperti itu. Aku akan memendamkan bola api ini ke dalam tubuhmu. Ya. Ah, ah, ah. Apa yang terjadi? Tadi sepertinya guru mau lakukan sesuatu padaku. Rasanya sakit sekali seluruh tubuhku ini. Tapi di mana guru? Itu dia guru. Guru, kau tidak apa-apa guru? Guru, bangunlah. Ini ada tulisan di daun lontar. Pasti dari guru. Murid kesayanganku, Harga. Jika kau membaca tulisan ini, aku sudah tiada. Maafkan aku selama ini yang telah membuatmu bersalah kepadaku. Itu semua semata-mata kulakukan karena aku ingin menurunkan seluruh ilmuku kepadamu. Untuk itulah aku ingin menjadikan kau seorang pendekar tangguh dan bermental baik. Bola energi itu adalah ilmuku yang terakhir yang ku persembahkan kepadamu. Pergunakan ilmu itu untuk menumpas kejahatan. Pergunakan ilmu itu untuk melaksanakan tugasmu. Semoga Sang Hyang Widi melindungimu, Harga. Tidak. Guru, bangunlah guru. Guru, bangun guru.
Ternyata memang kau biang dibalik semua ini, Soma. Kita bertemu lagi pendekar angkasa. Serbu! Baiklah, sekarang akan ku habisi kau pendekar bodoh. Tunggu, Soma. Untuk masalah ini, biar aku yang selesaikan. Ingat pesan gurumu Nini Rawu untuk tidak bentrok dengan pendekar. Baiklah, tugas ini kuserahkan kepadamu. Habisi semua tanpa ada sisa. Tenang, sobat. Percayakan semua padaku. Sudah selesai rapatnya. Apa kau punya pesan terakhir, anak muda? Pesanku adalah salam untuk ibumu di neraka. Bah, rasakan ini. Rasakan ini. Jurus pedang pembelah angin. Iya. Cakar harimau penghisap darah. Ya. Mau apa kau, Rasto? Akan kupenggal kepalanya dan kukirim ke istana untuk menakuti mereka semua. Sudahlah. Ayo cepat kita tinggalkan tempat ini. Kita harus membuat keonaran di mana-mana supaya mereka bingung dan takut. Baiklah, ayo kita pergi dari sini. Sarti, ada apa? Kau mencariku ke istana? Kakang Jaka, aku mendengar kabar bahwa pasukan yang dipimpin Kakang Yoro telah mengalami kekalahan dan mereka habis semua. Apakah Kakang Yoro selamat, Kakang? Itu memang benar, Sarti. Kami masih mencari keberadaan Senopati Yoro yang kini masih belum jelas. Jadi Kakang Yoro sudah tewas? Jangan bicara seperti itu, Sarti. Aku yakin adik Yoro dapat bertahan. Kita sudah melewati banyak pertempuran sengit. Dan aku yakin adik Yoro masih hidup. Tapi entah ada di mana. Oh, kau selalu mencoba menghiburku terus, Kakang. Oh, Kakang Yoro. Malang benar nasibmu. Kenapa takdir selalu memisahkan kita, Kakak? Jangan menyerah seperti itu, Sarti. Kau sebagai istri seorang prajurit harus tabah dan sabar menghadapi ini semua. Ya, aku tahu, Kakak. Tapi sangat sulit menghapus ingatanku dengan Kakang Yoro selama ini. Kakang Yoro. Kau ini, sudahlah. Mari kau antar pulang dan istirahatlah. Aku dan Panglima Kejaireng akan terus mencari keberadaan adik Yoro, apapun keadaannya.
Kau sudah sadar, Yoro? Di mana aku? Kau Kakang Arga? Sudah, jangan banyak bergerak dulu. Aku menemukanmu di sekitar hutan sini. Dan dalam kondisimu yang sudah tidak sadarkan diri. Bagaimana dengan pasukanku? Mereka kalah dan sudah dihabisi oleh musuhmu. Soma, awas kau. Jadi kau telah dikalahkan oleh Soma dan komplotannya? Benar, Kakang. Tapi aku kalah melawan begundalnya Soma. Itu pasti Rasto. Kau sudah berhadapan dengan Rasto, sang kepala perampok Gunung Kidul. Rasto? Sudah, istirahatlah dulu. Nanti malam akan kusalurkan hawa murniku lagi untuk mengeluarkan racun dalam tubuhmu. Kenapa tidak sekarang saja, Kakang? Bersabarlah, Yoro. Racun itu sangat kuat. Jika semua aku kerahkan, yang aku takutkan kau tidak dapat menahannya, sehingga nyawamu bisa melayang. Jadi, bersabarlah. Semua ada tahapannya. Terserah Kakang saja. Aku percaya padamu, Kakang. Bagaimana, Soma? Apakah kalian sudah melaksanakan tugas yang kuberikan? Iya, Guru. Saya dan Rasto telah melaksanakan tugas apa yang telah diperintahkan. Bagus, Soma. Biarkan mereka merasakan kengerian oleh teror yang kita ciptakan. Sampai keadaan kita pulih kembali. Barulah mereka merasakan apa yang dinamakan balas dendam Nini Rawu yang sesungguhnya. Kenapa tidak kita menyerang langsung ke istana saja, Guru? Selagi mereka memecah pasukan untuk mengetahui keberadaan kita. Bersabarlah. Jika masih ada pendekar tangan akhirat dan kita masih terluka seperti ini, jangankan menembus ke istana, baru sampai ke kota raja saja, kita pasti sudah kalah. Tapi sampai kapan, Guru? Sepertinya aku sudah tidak sabar lagi untuk mencincang mereka yang waktu itu mengalahkanku. Kalau aku katakan tunggu, ya tunggu saja. Ingat, jangan berbuat bodoh. Karena pendekar tangan akhirat itu bukanlah pendekar biasa yang mudah kita kalahkan begitu saja. Terbukti, kemarin kita meremehkan dia. Dan ini hasilnya. Bagaimana kalau kita habisi satu persatu para senopati kerajaan dulu, sehingga kekuatan mereka melemah secara perlahan? Itu ide bagus, Rasto. Tapi ingat, jangan gegabah. Jika memang dirasa tidak sanggup, ya sudah, lebih baik kalian menghindar saja. Tenanglah, Nini Rawu. Senopati Yoro saja dapat kuhabisi. Apalagi senopati-senopati lain yang mungkin tidak ada seujung kuku kemampuan mereka. Terserah kaulah. Yang terpenting, hindari melawan langsung jika para senopati itu bersama pendekar tangan akhirat, karena kau akan tewas karenanya. Baiklah, Guru. Aku akan pamit dulu. Aku akan bersenang-senang dengan wanita yang kita sandra. Dasar murid cabul. Terserah kaulah. Aku mau bersemedi lagi untuk pemulihan lukaku ini.
Kenapa kau malah berhenti berlatih, Yoro? Tidak, Kakang. Justru aku sedang berpikir, apakah jurusku ini punya celah atau gerakanku kurang gesit hingga musuh bisa mengalahkanku. Gerakanmu sudah gesit, Yoro. Hanya saja jurus yang kau keluarkan itu kurang mantap, sehingga musuh dapat mematahkan seranganmu. Kurang mantap bagaimana? Sepertinya aku sudah berlatih dengan benar. Baiklah, sekarang serang aku sekuat tenagamu. Baik. Ayo Kakang, keluarkan pedangmu. Pedangku sudah kutancapkan di pusara guru. Dan kata guruku juga aku sudah tidak memerlukannya lagi. Karena aku dapat mengeluarkan semua senjata yang aku butuhkan lewat tubuhku sendiri. Kau bercanda, Kakang. Bagaimana aku dapat menyerang orang yang tidak memakai senjata? Ya sudah, ranting ini senjataku. Sekarang serang aku. Kau benar-benar meremehkanku. Baiklah, jangan salahkan aku jika kau terkena tebasan pedangku. Kau kalah, Yoro. Gila, aku kalah hanya dengan serangan ranting itu. Itulah karena kau terlalu meremehkan senjataku. Seranganmu kacau dan kau tidak mengatur tenagamu sendiri. Sehingga kau keluarkan tenagamu secara maksimal hingga kedodoran. Ditambah lagi nafsu ingin cepat-cepat mengalahkanku. Banyak celah yang bisa aku dapati dan mengalahkanmu dengan cepat. Terima kasih, Kakang. Aku jadi tahu kelemahanku sendiri. Awas Tuan Putri. Aduh, tanganku tertusuk duri. Sini Tuan Putri, biar saya obati lukanya. Tuh kan, saya sudah bilang jangan masuk hutan. Tuan Putri malah nekat. Ya seperti ini jadinya. Aduh sakit Kasno. Ya, terima kasih. Sudah mulai enakan. Ini hutan apa rumah hantu sih? Serem amat. Duh, gimana kalau ada singa? Mati aku. Aku yakin pendekar tangan akhirat selalu berada di hutan-hutan seperti ini. Jadi, kita harus teliti mencarinya. Tuan Putri, apa sih nyampe senekat ini demi seorang lelaki yang tak tahu asal mulanya? Aduh. Sekali lagi kau mengeluh, akan kutinggalkan kau sendirian di sini. Biar dimakan singa yang kelaparan di hutan ini, mengerti? Iya Tuan Putri, maafkan saya ya. Rupanya mereka sudah termakan dengan tipuan kita. Aduh, mereka pikir kita akan melarikan diri dengan kuda-kuda. Ternyata kita sudah ada di jalan setapak hutan ini. Cara ini aku gunakan ketika mereka sudah bersiap dengan pasukan penuh. Dan mereka sekarang hanya gigit jari saja. Wah, apa aku sudah tidak salah lihat? Rupanya ada kelinci cantik yang sedang kesasar di hutan ini.
Kelinci cantik. Bukannya itu Putri Wulan? Penglihatanmu cukup tajam juga, Rasto. Sudahlah, kau tinggal di sini saja dulu, biar aku yang akan menangkap kelinci itu sendiri. Tidak, Soma. Biar aku saja. Keadaanmu tidak memungkinkan untuk bertarung secara penuh. Halah, untuk menangkap kelinci cantik seperti itu, apa susahnya sih, ha? Kau mulai gegabah, Soma. Ingat, kalian berdua bisa terluka dalam keadaan yang tidak terduga seperti ini. Kau benar juga, Rasto. Sekarang kau tangkap kelinci cantik itu untukku ya. Beres, sobat. Tapi ku cicipi dulu ya. Bedebah, dasar licik kau. Selamat siang, Tuan Putri. Hendak kemanakah Tuan Putri hingga sudi mampir ke hutan yang gelap seperti ini? Siapa kau? Perkenalkan, nama hamba Rasto, Tuan Putri. Hamba suka mencari kayu bakar di hutan ini. Mundur, Tuan Putri. Dia bukan orang baik-baik. Lebih baik kau pergi cepat dari sini, atau kupenggal kepalamu sekarang juga. Bagaimana Tuan bisa menuduh hamba memiliki niat lain? Padahal hamba hanya pencari kayu bakar di hutan ini. Kau pikir aku bodoh apa? Aku melihat ada bercak darah di celana bagian belakangmu dan ada pengait warangka pedang di sabukmu. Pasti kau sengaja menyembunyikan pedangmu entah di mana. Kau memang cerdik, bocah. Baiklah, nyawamu ku ampuni, asalkan kau pergi dari sini. Tapi Tuan Putri tinggal di sini untukku, mengerti? Bedebah, aku tidak mempan dengan bujukanmu yang menjijikan itu. Sudahlah, jangan menangis, Tuan Putri. Kemarilah, biar hamba berikan kesenangan dan kenangan terindah untuk Tuan Putri. Bedebah, beraninya kau menghalangiku. Seharusnya aku yang berbicara seperti itu. Dasar perusuh. Gara-gara kau, seluruh prajurit istana sibuk mencarimu, tahu? Senopati Bagas, untunglah kau cepat datang. Tenang, Tuan Putri. Sekarang menyingkirlah. Biarlah perusuh ini hamba yang akan melumpuhkannya, Tuan Putri. Dasar senopati kurang kerjaan. Selalu mengganggu saja kesenanganku. Hah? Tuan Putri, cepat lari dari tempat ini. Percuma saja kau melawanku, hanya mengantarkan nyawa saja. Sekarang terimalah ini. Ya. Bedebah, kau lagi. Kalian sangat menyebalkan. Iya, semenyebalkan kalian yang membuat kerusuhan di kerajaan ini. Pintar sekali memutar kalimat, Menyesal aku tidak menghabisimu waktu itu. Iya, seperti aku juga menyesal tidak menggunakan kekuatanku yang sesungguhnya saat menghadapimu waktu itu.
Pintar sekali kau membalikkan ucapan. Apakah kau sekarang bisa berkilah lagi? Hah? Berdebah, kau sedang kerasukan setan apa hingga dapat menandingi seranganku? Hah? Mungkin penunggu hutan ini sedang bersahabat denganku, Rasto. Sekarang, terimalah ini. Jurus pedang pembelah angkasa. Hiya! Tuan Putri, apakah baik-baik saja? Kakang Arga, akhirnya kita bertemu lagi. Iya, tapi tolong lepaskan dulu pelukan Tuan Putri. Hamba sungguh tidak pantas menerimanya. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Kau sudah 2 kali menolongku, Kakang Arga. 2 kali? Rasanya hamba tidak sebanyak itu melakukannya, Tuan Putri. Benar, Tuan Putri. Hamba rasa Kakang Arga sudah lebih dari 2 kali. Terimalah hormat hamba, Tuan Putri. Kasno, apakah dia sudah... Tenang, Tuan Putri. Ajudan Tuan Putri sudah kuhentikan pendarahannya sehingga dapat diselamatkan. Akan tetapi tidak boleh banyak bergerak dulu karena lambungnya tergores pedang cukup parah. Tuh kan, sudah kukatakan, Kakang Arga sudah menolong kita lebih dari yang Tuan Putri hitung. Hehehe. Sudah, Kasno, biar ku bawa saja. Ayo, Senopati. Kemana Rasto? Kenapa kau tidak bersamanya? Dia telah dihabisi pasukan kerajaan karena kebodohannya sendiri, Guru. Sudah kuduga. Wataknya yang berangasan dan mata keranjang itu membuatnya harus meninggalkan dunia ini. Sayang sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan lagi, Guru? Untuk sementara waktu, kita di sini dulu sampai kekuatan kita benar-benar pulih. Lalu kita balaskan dendam kita, khususnya kepada pendekar tangan akhirat itu. Baik, Guru. Kakang Arga, bisakah kau menetap di sini untuk beberapa waktu? Maafkan atas kelancangan hamba, Tuan Putri. Hamba tidak bisa menetap di sini karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan hamba atas ketidakadilan di dunia ini. Bagaimana kalau aku ikut? Aku juga ingin merasakan pengalaman di luar sana. Menurut hamba, bukan berarti hamba menolak keberadaan Tuan Putri. Hanya saja di kerajaan ini Tuan Putri lebih banyak dibutuhkan. Lagi pula Tuan Putri adalah simbol dari kerajaan ini. Sudah kuduga kau akan menolak keberadaanku. Tapi ya sudahlah. Aku tahu itu. Mungkin aku akan belajar pada Senopati Uro untuk bisa mengajarkanku menggunakan pedang, sehingga aku tidak selalu merepotkan mereka. Itu ide yang sangat bagus, Tuan Putri. Baiklah, sudah saatnya hamba mohon diri dulu. Hamba pamit, Tuan Putri.
Baiklah, sampai bertemu pendekar tangan akhirat. Mampirlah ke sini jika kau lewat. Aku selalu menunggumu. Demikianlah tadi Sandiwara Audio, persembahan Sandiwara Lovers dan Indo Netra Radio. Terus dukung channel kami dengan cara like, share, subscribe, dan komen channel YouTube Indo Netra Radio sebagai tanda dukungan Anda untuk kreativitas kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.